Bagi seorang pesepak bola, Piala Dunia bukan sekadar turnamen. Ini adalah panggung suci, tempat di mana sejarah ditulis, dan tempat di mana takdir seseorang bisa berubah hanya dalam waktu 90 menit. Sebelum turnamen dimulai, dunia mungkin tidak terlalu peduli pada mereka. Mereka hanya dianggap sebagai pelapis, bocah kemarin sore, atau bakat muda yang masih hijau. Tapi begitu peluit pertama dibunyikan, mereka meledak, mengguncang bumi, merusak semua prediksi, dan memaksa seluruh mata di planet ini untuk mengingat nama mereka. Inilah kisah para pemain yang namanya mendadak, bersinar dan menjadi ikon abadi di era modern Piala Dunia. Selamat datang di Offside News Story. Keajaiban anak muda Thomas Muller dan Mesut Ozil 2010. Kita mulai perjalanan ini dari tahun 2010 di Afrika Selatan. Sebelum turnamen, pelatih legendaris Argentina Diego Maradona pernah menolak duduk di sebelah seorang pemuda kurus asal Jerman. Dalam sebuah konferensi pers, Maradona mengira pemuda itu adalah seorang anak gawang. Nama pemuda itu adalah Thomas Muller. Siapa sangka, beberapa bulan kemudian, anak gawang ini menghancurkan tim asuhan Maradona dengan performa magisnya. Thomas Muller mencuri perhatian di kancah internasional pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan, memenangkan sepatu emas dan penghargaan pemain muda terbaik. Di usia 20 tahun, ia bermain dalam 6 pertandingan, mencetak 5 gol, dan memberikan 3 assist untuk membantu Jerman meraih posisi ketiga. Di turnamen yang sama, Muller tidak sendirian. Di sampingnya, ada seorang playmaker dengan visi mata elang, Mesut Ozil. Dua anak muda ini mengubah wajah Jerman yang biasanya bermain kaku menjadi tim paling menghibur di dunia. Muller pulang dengan gelar sepatu emas dan pemain muda terbaik, sementara Ozil langsung dibeli oleh Real Madrid. Dunia tersadar, generasi baru telah lahir. Si penyihir dari Kolombia James Rodriguez 2014. 4 tahun kemudian, di bawah terik matahari Brasil, dunia menyaksikan salah satu fenomena paling instan dalam sejarah sepak bola modern. Kolombia datang tanpa striker utama mereka, Radamel Falcao. Publik mengira Kolombia akan hancur. Tapi, seorang pemuda berusia 22 tahun bernama James Rodriguez menolak narasi itu. Dia mengambil nomor punggung 10 dan mengubah setiap pertandingan menjadi panggung dansanya sendiri. Ingat gol voli spektakulernya ke gawang Uruguay? Gol itu memenangkan Puskás Award. James mencetak gol di setiap laga yang dia mainkan, merebut sepatu emas dengan 6 gol, dan membuat Florentino Perez langsung mengeluarkan cek senilai 80 juta euro untuk membawanya ke Real Madrid. Dalam 1 bulan, hidup James berubah selamanya. Sang revolusioner Prancis, Kylian Mbappé 2018. Jika James adalah tentang keindahan, maka pemuda yang satu ini adalah tentang kecepatan yang mematikan. Tahun 2018 di Rusia, dunia secara resmi diperkenalkan pada calon penguasa baru sepak bola. Kylian Mbappé, di usia yang baru 19 tahun, Mbappé bermain tanpa rasa takut. Momen paling ikonik adalah saat dia menggobrak-abrik lini pertahanan Argentina. Mbappé berlari dengan kecepatan 38 km per jam, membuat para bek senior terlihat seperti sedang berjalan kaki. Dia menjadi remaja pertama setelah Pel yang mencetak gol di final Piala Dunia. Prancis keluar sebagai juara, dan Mbappé resmi dinobatkan sebagai fenomena global baru. Sang nyawa baru Argentina, Enzo Fernandez 2022. Lalu, kita beralih ke Qatar tahun ke-2022. Argentina datang dengan beban berat, bahkan sempat kalah dari Arab Saudi di laga perdana. Mereka butuh keajaiban. Mereka butuh darah segar di lini tengah. Pelatih Lionel Scaloni kemudian berjudi dengan memasukkan gelandang muda Benfica yang awalnya bukan pilihan utama Enzo Fernandez. Perjudian itu membuahkan hasil luar biasa. Enzo bukan cuma mencetak gol indah melawan Meksiko, tapi dia menjadi metronom, petarung, dan nyawa baru yang menjaga keseimbangan Argentina. Dia memberikan kebebasan bagi Lionel Messi untuk menyerang di akhir turnamen. Enzo tidak hanya mengangkat trofi emas Piala Dunia, tapi juga penghargaan pemain muda terbaik yang membuatnya langsung memecahkan rekor transfer Inggris saat dipinang Chelsea.
Dan sejarah hebat itu kembali berulang hari ini. Di panggung megah Piala Dunia 2026, di saat mega bintang lama bersiap untuk kelas dance mereka, bumi justru dibuat terpana oleh ledakan talenta-talenta muda yang langsung merebut panggung utama. Lihatlah Spanyol. Di usia yang baru 18 tahun, Lamine Yamal tidak lagi bermain seperti seorang wonderkid, melainkan seperti seorang maestro yang sudah matang. Visi, ketenangan, dan magis kakinya di fase grup membuktikan bahwa dia siap menjadi ikon baru. Sepak bola dunia tidak sendirian. Tidak sendirian, Spanyol juga membentengi pertahanan mereka dengan kedewasaan luar biasa dari bek belia, Pau Cubars, yang bermain layaknya legenda senior. Müller, James, Mbappe, hingga Enzo Fernandez adalah bukti bahwa Piala Dunia selalu punya cara magis untuk melahirkan pahlawan baru. Mereka datang sebagai harapan bangsa dan pulang sebagai legenda dunia. Dan kini, panggung baru selalu menanti. Nama-nama muda baru siap mengguncang dunia dan menulis cerita offside mereka sendiri. Siapa pemain muda favorit kalian yang paling ikonik di Piala Dunia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Offside News Story agar kalian gak ketinggalan cerita seru dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.